Ya, Anda bisa menilai sendiri dari mukanya. Nanti tolong editor Ini harus pakai tit yang rusak-rusak itu loh. Oke, ngomong-ngomong tentang Balikpapan nih Kak, Okta ya. Baru-baru ini kan ya, rame yang kemarin itu ada bayi yang dibuang. Dikiranya apa namanya anak ayam, ternyata bayi. Enggak, ini bukan untuk dipertawakan ya. Bukan, tapi ini memang benar-benar serius gitu ya teman-teman. Bahwa miris lagi gitu ya. Yang pertama miris, yang kedua marah Kak Okta. Maksudnya di Balikpapan sendiri tuh nggak cuma satu kasus ini aja. Menurut Kak Okta nih yang anak muda gitu kan, belum menikah gitu kan, guys ya. Jangan ditekankan loh. Sebagai wanita gitu kan. Fitrahnya itu kan ya seneng ya punya anak gitu. Tapi ini dibuang ada apa dengan anak ini gitu. Kalau menurut Kak Okta dari sudut pandangnya anak muda nih, itu gimana? Ya pertama dari aku sendiri tuh gambarannya kenapa sih kok teman-teman di luar sana yang masih muda itu melakukan hal yang kalau kita bisa nilai tuh kok jahat banget kayak gitu. Ini tuh manusia ya, bayi itu kan manusia ya kan, Imut-imutnya, iya, lucu-lucunya, gemes-gemesnya, kiowo itu kan kok malah dibuang gitu. Kenapa? Ada yang salah? Nah ternyata kalau kita lihat ya memang gak dipungkiri ya sekarang itu pergaulan anak muda sekarang itu bebas tanpa batas. Kak Okta berapa usianya? Memang harus ada usia ya. Kan anak muda itu kan kalau sekarang kan milenial kan 16 gitu kan, 16 sampai 30 lah, 30 40 masih muda ya. Masih emang membela diri Ya, sampai 40 tuh masih dikatakan muda di dalam Islam gitu. Kan kita nih muda Islam guys gitu kan. Jadi apa namanya pasti kan di sekitar kita kan teman mainnya, terus adiknya kan masih usia berapa 20-an ya. Nah itu kan pasti bagaimana sih anak-anak muda itu melihat ini gitu. Ya kalau dari aku sendiri yang pertama miris. Baru kalau kita lihat kan ada orang yang menginginkan bayi, anak, berjuang garis dua itu kan kayak lihat teman-teman yang udah nikah baru mereka berjuang untuk mendapatkan Bertahun-tahun mendapatkan itu, tapi lihat kejadian itu kan kayaknya miris, sedih. Kenapa harus dibuang itu? Apa yang salahnya? Yang pertama tadi pergaulan kita itu bebas banget. Pergaulan anak muda zaman sekarang itu sejak dia kali ya. Liar dengan tanda kutip. Jadi kayak batasan interaksi itu perlu dijaga sih. Kalau yang pertama yang kita tahu tuh batasan interaksi. Itu nggak Lawan jenis itu harus ada batasnya agar nggak sampai terjadi hal-hal yang nggak diinginkan tadi, kayak contohnya hamil di luar nikah. Akhirnya hamil anaknya dibuang, nggak siap jadi ibu, nggak siap jadi orang tua. Akhirnya solusinya udah buang aja nih anaknya. Kan itu bukan solusi gitu, itu malah menambah masalah kayak gitu kan. Jadi tapi ngomongin hamil di luar nikah itu kan kita hamil tuh kelihatannya Ya. itu kemana ya keluarganya ya, maksudnya kok bisa ya sampai melahirkan gitu loh ya kan, atau memang sengaja dipelihara dulu sampai gede melahirkan terus dibuang lagi gimana, tapi gimana Ya mungkin kalau di posisinya kali ya mungkin itu ya dia nambah badan saya makin melebar gitu aja ditutup, akhirnya dari baju yang gede-gede kan bisa ketutup ya. Apalagi sekarang itu ya Allah masih kecil-kecil itu sudah hamil, jadi nggak kelihatan gitu ya pakai baju jadi kayak orang lihat itu ya gemuk aja mungkin, tapi ternyata ya hamil ya gitu. Berarti kan di situ ada yang lepas, maksudnya keluarganya tuh nggak terlalu teliti juga sama anaknya ya kan? Ya Sampai nggak iya kan, sampai nggak menarik anakku kayaknya ada yang berbeda gitu kan? Oh, kedekatan orang tua tadi kan jarang gitu ya, sampai aku nggak tahu anaknya ini semakin semakin kurus gitu ya, anakku kenapa gitu kan. Jadi memang orang tua di luar sana atau nanti kita jadi calon orang tua itu kedekatan orang tua dengan anak itu juga maksudnya di dalam Islam itu diatur kayak gitu. Jadi kedekatan orang tua dengan anak itu sekarang itu disibukkan ya orang tua itu dengan aktivitasnya bekerja
bekerja, di ini sih mereka lebih apa ya, mereka itu mengaksanakan mencari nafkah gitu. Dua-duanya ya Kak. Iya betul. Sekarang juga banyak ya kalau mau bahas itu sampai mulai sampai wanita pun harus berkarir gitu, berkarir tapi di mana? Tapi kita bicara di ranahnya anak muda. Iya. Jadi liarnya anak muda sekarang itu tidak lepas dari tanpa sadar orang tuanya juga berperan gitu ya. Oh iya. Luar biasa sekali ya pergaulan yang nggak ada batasan sekarang ini. Terus banyak pemikiran-pemikiran anak muda yang YOLO. Oh tapi faktanya sih banyak kayak gini ya. Aku ngerasa sepi di rumah. Nah dia kan ngerasa aku di rumah ini ngerasa gabut, ngerasa sepi. Ya udah aku nggak keramaian aja di luar. Aku sama temanku, aku ngerasa happy. Sedangkan aku balik ke rumah itu aku ngerasa hampa. Padahal di situ ada orang tuanya. Atau mungkin orang tuanya mungkin sibuk kerja di lokasi di luar kota. Mungkin akhirnya dia juga merasa kesepian. Akhirnya dia cari kesenangan di luar rumah kayak gitu. Itu mungkin salah satu penyebab kenapa kok orang tua sama anak itu bisa ada jarak kayak gitu. Dan itu nggak cuma satu keluarga aja ya, Betul. banyak fenomena sekarang itu. Jadi kompleks ya permasalahannya. Dari kita ngomongin bayi dibuang gitu, ternyata ke belakang-belakangnya banyak penyebabnya gitu. Jadi kan kalau di masyarakat sekarang kan kasihan banget bayi dibuang, tapi mereka nggak lihat di balik itu tuh apa penyebabnya, rentetannya, detailnya itu apa yang terjadi gitu kan. Benar. Yang masyarakat lihat itu ya pelakunya gitu ya. Iya. Nggak sampai lihat tuh apa sih penyebabnya gitu. Dan berapa banyak sih orang-orang yang membuang bayinya dalam sehari di Indonesia ini, kan nggak sampai berpikir seperti itu ya. Yang orang-orang sekarang itu hukum itu ya dia pelaku membuang bayi keji ya sudah sampai situ lupa gitu aja kan. Tapi ngomong-ngomong masyarakat, ternyata masyarakat juga punya peran. Dia menyalahkan pelakunya, tapi kita sebagai masyarakat harusnya kita juga harus introspeksi diri ya. Kenapa kok bisa udah hal itu terjadi terus kita juga menghakimi pelaku? Nah, bisa aja kita melihat kemaksiatan mungkin di luar sana yang masih berpacaran, masih bahasa jalan berdua di tempat seperti itu, kan harusnya kita juga punya peran ya. Kalau apalagi gitu ya, kita paham kan, jangan begini, nanti bisa begitu ya kan. Jadi kita di masyarakat harusnya juga bisa melihat bahwa saat anak muda itu melakukan aktivitas berduaan, itu kan kita udah ngerasa risih atau kita harusnya peduli gitu. Ya itu tadi peran masyarakat itu juga penting. Nah, makanya kenapa masyarakat juga harus paham perannya itu harus bagaimana di anak muda. Tapi yang kemarin di Penajam itu yang kasusnya anak SMA itu kan dia ini negur orang pacaran dibunuh Kak. Jadi kan luar biasa. anak aja ya masyarakat ya. Nanti aku terus konsekuensinya dibunuh nih. Jadi nggak sampai di masyarakat aja, tapi harus negara. Ya, akan negara nih yang menghukum ya, yang membuat aturan segala macam. Ya, tapi balik lagi itu betul bahasanya sangat kompleks gitu. Karena anak-anak sekarang itu kan lihatnya tuh ya udah itu dia hamil luar nikah, itu salahnya dia nggak jaga diri. Nggak, parahnya ada yang berpikir nggak mau gue itu bahasanya kesannya itu nanti diedit ya. Gitu. Ini gue itu parah banget kan pemikiran itu. Jadi kayak seolah-olah yang kamu gak apa-apa ngelakuin itu asal cari yang aman. Iya. Soalnya tuh aku nggak tahu gitu kan. Jadi lumayan kacau lah ya pemikiran anak-anak muda zaman sekarang ini, apalagi kita di negara yang mayoritas Islam gitu kan. Ya luar biasa sekali ya. Jadi dari pergaulan, terus lepasnya pengawasan orang tua, terus masyarakat yang cuek gitu kan, dan aturan yang enggak jelas gitu kan. Apalagi sekarang itu banyak aturan-aturan yang menunda jangan dulu deh menikah dini gitu. Padahal kan kalau kita lagi gabut ya kan, orang gabut gitu kan, butuh ayam gitu. Aku butuh kayak Nah, kalau berbicara sama tentang anak muda gitu, kan nggak lepas dari sosial teman-teman gitu kan, nggak lepas juga dari merek
bisa mengendalikan dirinya untuk aku suka sama dia harus gitu kan, harus gitu. Aku harus memiliki dia, Iya. gimana caranya Iya. pulau kan Dan sebenarnya. sekarang itu gak cuma laki-laki aja loh yang berpikir seperti itu, cewek juga dong, cewek sekarang tuh agresif bukan main. Sekarang tuh gak cuma laki-laki aja yang ngejar, banyak juga cewek-cewek yang ngejar laki-laki, kayak malunya para wanita itu udah mulai terkikis gitu kan. Nah itu apa sih yang menjadikan mereka itu kok kayak seolah tuh nggak ini ya, maksudnya nggak punya benteng, nggak punya apa ya, nggak punya pegangan untuk stop, kamu cukup untuk cinta aja, kamu cukup untuk tertarik aja, apa namanya, gelisah boleh tapi jangan sampai mengekspresikannya secara berlebihan, kecuali dalam pernikahan ini gitu. Apa sih yang menyebabkan anak-anak itu tadi yang dikatakan liar tadi? Ya kalau dibilang virus merah jambu, falling love itu pertama memang naluri ya. Naluri berkasih sayang itu memang sudah Allah titipkan ke setiap orang gitu. Jadi kalau dibilang nggak mau jatuh cinta itu mustahil karena Anda udah dititipi naluri itu, potensi itu yang udah Allah kasih. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya? Naluri itu kan nggak bisa dihapuskan atau dihilangkan, nggak bisa dialihkan. Nah, bagaimana sih cara kita mengendalikan perasaan tadi, perasaan jatuh cinta Kak? Jatuh cinta tadi ke lawan jenis Butuh ayam gitu ya. Ya, butuh ayam bahasanya. Yang pertama, kita pertama sadar nih, oh iya ini memang naluri atau perasaan yang sudah Allah titip. Yang kedua, caraku menyalurkan ini harus ke hal yang positif. Bisa aku datang ke orang yang lebih paham, misalnya aku datang ke Lawati, aku jatuh cinta nih, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana? Cinta aja. Dia pun jawabannya juga jatuh cinta aja guys, karena memang itu Kan nggak udah bisa, fitrah ya. nggak bisa kan aku stop gitu. Iya, karena itu udah fitrah Iya. ya. Jadi memang ya solusinya tadi, kawan pasti menyarankan kalau kamu memang udah jatuh cinta, udah siap nikah, ya kan? Gak mungkin hal yang lain. Nah, baru yang ketiga, kita harus bisa ini sih, dapat circle yang maksudnya gini loh. Sekarang ini kita di berbagai sisi ini udah dicekokin banyak hal yang kita punya naluri ini. Kita dikasih lihat hal-hal yang makin, kalau bahasanya merangsang naluri itu, kayak mengusik, masih mengusik apa rasa iya, gitu. makin memuncakkan rasa itu gitu. Nah, kayak contohnya apa? Tontonan film. Oh iya benar. Tontonan film. Drakor. Kita nggak kan ya justifikasi, disclaimer kalau kita itu nggak apa ya mengatakan bahwa penyuka drakor itu buruk, bukan. Iya. Tapi nggak menutup mata juga kalau di drakor itu banyak adegan-adegan yang itu. Iya, gitu. genre romantisme itu ada. Yang pertama dari tontonan, lagu. Banyak sekarang lagu-lagu Galau-galau ya. galau, ada saya banget kayaknya. Lagi jatuh cinta dengerin lagu galau. Pasti ini cocok buat dia di kodenya. Waduh, itu kan semakin memuncak rasa itu kan, makin membangkitkan rasa itu kayak gitu. Jadi yang nggak dipungkiri, jadi memang tontonan, pendengaran, lagu-lagu yang kita dengar, baru belum lagi lihat di sekeliling kita kayak Contohnya. teman kita punya pacar, si A teman kita punya pacar, si B teman kita punya pacar. Jadi kan otomatis itu kayak iya ya, temanku pacaran semua, berarti aku juga harus Waktu di tongkrongan ya kayak ini kayak nyamuk ya. gitu ya, makin jadinya apa ya, rasa itu semakin bangkit dan akhirnya malah salah gitu dia menyalurkan rasa itu karena dia dapat referensi yang semakin membuat rasa itu menggebu, tapi ke hal yang nggak langsung solusinya pernikahan. Jadi kenapa ada punya bayi dibuang, ambil di luar nikah itu tadi. Nah, jadi bagaimana kita menyikapinya ya tadi rasa itu, ya itu Kan apa namanya penyebabnya tadi? Penyebabnya kan udah jelas tadi ya. Ada 3 poin tadi. Circle, tontonan, terus lingkungannya. Lingkungan juga sama saja. Iya, circle. Ya. Itu berarti kan di sini kerusakannya itu bukan cuma 1-2 orang ya, tapi hampir semua ya kan sih. Tapi terlepas ada apa namanya komunitas-komunitas hijrah itu Iya, kan betul. berarti menandakan masih ada nih segelintir pemuda atau ya minoritas pemuda itu Minoritas ya. untuk apa namanya untuk dekat dari mendekat pada Allah gitu. Nah berarti kan banyak dari apa namanya kerusakan-kerusakan itu menunjukkan banyak anak-anak muda ini yang dia itu nggak tersentuh sama Islam. Kayak seolah-olah banyak ya yang sholat Jumat gitu, banyak ya yang puasa Ramadan dan segala macam. Tapi setelah
sebagai seorang muslim gitu. Jadi berarti di sini pertama karena ada faktor itu tadi, faktor yang mendukung mereka itu untuk berbuat liar tadi. Yang kedua, ternyata ada faktor lain yang lebih dalam, yaitu mereka anak muda sekarang itu sangat minim akan sembahan agama. Nah, di sini gitu kan kita sebagai komunitas gitu yang berisikan anak-anak hijrah semua, nggak mungkin dong di sini ada anak baik-baik gitu ya, namanya juga yuk ngaji gitu kan. Ya maksudnya kita kan berangkat dari anak-anak hijrah gitu kan. Ada banyak teman-teman kita di luar sana mungkin yang gabut gitu, merasa kesepian karena tadi itu orang tuanya bekerja dan lain sebagainya. Terus punya teman baca temennya, tapi sebenarnya ternyata ya gitu. Iya, nggak bisa membedakan benar salah. Iya, justru malah menjerumuskan ya, bahasanya menjerumuskan nih. Kayak Kak Okta dulu kan? Iya, alhamdulillah lagi. Ya. Kayak Kak Okta dulu kan, maksudnya pada akhirnya Kak Okta itu ketemu sama kita, sama sebentar. Nah itu prosesnya gimana, maksudnya dalam apa mencari Islam yang baik. Sebelum nanti kita kasih tips-tips untuk teman-teman gimana sih kita itu untuk membentengi diri kita untuk mengendalikan itu tadi loh, ya keinginan kita untuk itu tadi. Kalau dari Okta sendiri dulu itu memang masa dia? Iya, apa? Sebelum dikit-dikit gitu lah, biar teman-teman tuh tahu ini prosesnya mau kemana sih. Maksudnya aku tuh udah merasa sekian gitu kan, udah merasa butuh teman gitu. Tapi kok kayaknya teman-temanku ini nggak ada solusi loh, maksudnya nggak bisa memberikan insight yang positif gitu. Jadi aku harus gimana? Apakah tetap bertahan sama teman itu atau ya itu kayak Okta? Ya jadi jujur ya guys, kok jujur sih kalau nikah itu ya. Jadi memang flashback ke belakang. Jadi memang karena sebenarnya kalau dibilang sepi, Okta nggak merasa kesepian sih. Nggak merasa kesepian. Gitu. Karena banyak teman-teman juga. Iya, cuma memang karena ya itu tadi ya. Hati ini banyak teman tapi kok nggak tenang kayak gitu. Akhirnya apa yang hilang dari diriku ini saya, jadi akhirnya cari. Nggak tenang ya? Kayak enggak dong. Terus akhirnya kok nggak ngerasa sepi, banyak teman tapi kok kayak nggak tenang aja gitu. Ternyata pas sedikit mulai lihat konten dakwah, oh ini toh yang hilang dari diriku, oh ini toh yang aku cari. Maksudnya mendengarkan hal-hal baik dari konten dakwah kayak gitu kan, iya ya, ini salah, ini benar. Sudah akhirnya maju satu langkah, datang ke masjid. Sekarang kan anak muda sekarang tuh melangkah ke masjid itu rasanya berat banget, apalagi banyak coffee shop di luar sana yang sebagai saingannya. Atau mungkin coffee shopnya mendirikan di dekat masjid. Oh bisa. Iya guys. Sampingnya coffee shop pada masjid. Nanti kita bentuk. Jadi mulai melangkah ke masjid, cari kajian, duduk. Itu sendirian awalnya Mbak. Ada sih teman satu, jadi pergi itu berdua. Sudah, ternyata teman ini punya kesibukan lain juga. Oh ya. Itu kerja. Enggak sih, teman kerja. Oh. Akhirnya abis itu beda kerja nih, jadi dia punya kesibukan kerja barunya, Okta juga. Akhirnya Okta ajakin, ayo kesini ada kajian ini. Aku kerja. Akhirnya mau nggak mau pergilah sendiri. Pergi sendiri. Ini malah aneh ya. Ini kita nih pergi sendiri nih. Kita ngerasa sendirian dong. Tapi di sini tuh nggak ngerasa kesepian, nggak ngerasa gelisah, malah tenang. Walaupun kita berangkat sendirian gitu. Sedangkan kita nongkrong di keramaian, teman banyak, hahihi. Tapi kok gelisah gitu. Nah itu bedanya. Itu langsung, oh ini. Akhirnya pulang, coba mulai ganti referensi, mulai dari bacaan, tontonan, circle itu terakhir kayaknya, karena kan mencari itu susah ya, mencari yang terbaik dari yang baik dulu gitu ya. Betul. Akhirnya pelan-pelan tontonin konten dakwah, baru akhirnya ketemu
komunitas hijrah. Nah, teman-teman bisa nih nemu komunitas ngaji Balikpapan. Kalau dulu ini sih. Dulu ya langsung dipromosi. Tapi sekarang udah nggak ada punya itu. Ya betul, komunitas link. Ya kebetulan komunitas link ya. Tapi ngomong-ngomong temennya yang kemarin itu masih dengan kesibukan dia yang sama. jadi tenggelam dulu. Iya, minggu tenggelam. Bisa diseret lagi. Bisa dong. Oh, gitu. Jadi prosesnya tetap kita mencari. Hidayah itu mencarinya bukan didatengin. Tolong aja. Sebenarnya hidayah itu sudah banyak ya, Allah kasih kode lewat azan, lewat ya tadi konten itu sebenarnya satu kode dari Allah gitu loh. Kita nggak notif aja. Iya, kita nggak notis. Tuh, jadi kita harus notis. Kayaknya sama kita dapat pesan kan, ting tung, nggak penting. Iya. Swipe up aja, swipe up. Kalau yang kelihatannya memang itu ya langsung diklik gitu ya. Diklik, dibuka, dibaca, dibalas. Jadi teman-teman kalau gitu kan, gimana ya udah notifnya ada di Yunadi, IG-nya Yunadi buka aja gitu kan. Nah, lonceng ya. Ya, kita udah ngomongin segala rupa gitu kan. Nah, kembali lagi tadi itu kan bentengnya itu, bentengnya gitu. Bagaimana kita tips Islam itu mengatur anak-anak muda itu kan zina itu kan salah satu dosa besar dalam Islam. Bahkan kalau kita menggunakan sistem Islam gitu kan, hukum Islam itu pezina itu ya luar biasa ngeri hukumannya gitu, yaitu 100 kali dijilid kalau yang belum nikah. Kalau udah nikah ditemukin batu sampai mati, itu kan luar biasa, berarti memang sangat berat gitu. Nah, dari beratnya dosa zina itu ternyata Islam itu punya nih gitu kan, benteng-benteng yang harus dilalui kayak benteng pakai sekali ya. Jadi ada beberapa pintu nih yang harus dilalui harusnya ya kan, secara idealnya gitu. Nah, bisa nggak dijelasin ke teman-teman tuh apa aja yang Islam itu punya untuk membentengi gitu? Jadi Islam itu punya, yang pertama memang Islam itu luar biasa ya. Islam itu punya aturan yang lengkap gitu ya. Aturan yang lengkap dari ya kita mau kamar mandi pun ada aturannya gitu. Apalagi sampai bernegara. Jadi kalau dalam Islam itu bentengnya itu yang pertama, anak muda itu harus tahu batasan interaksi dengan lawan jenis itu bagaimana sih, kayak gitu. Baru batasan ya tunjukin pandangannya, kalau ada gejolak-gejolak itu langsung perbanyak istighfar kayak gitu. Terus punya batasan aurat, bahkan kita sesama perempuan tuh punya batasan aurat ya. Dan aku itu juga baru tahu pas kumpul sama teman-teman baru komunitas Islam gitu kayak. Kalau pada umumnya kan yang disorotin aurat itu perempuan ya? Iya. Laki-laki nggak perempuan. Ada, dan sesama pun ada kayak gitu. Jadi kalau memang laki-laki itu sampai betul, kalau perempuan tuh ya berpakaian syar'i. Tapi kalau pas kita berdua aja nih yang sesama juga ada batasannya. Jadi nggak ada hal yang nggak boleh kasih. Kan sekarang banyak yang aku punya, aku juga punya. Itu tuh ternyata salah banget. Itu yang memunculkan kaum pelani. Iya, kalau luas ke belakang itu ya salah satunya bisa itu ya. Karena apa? Itu tadi dilanggar syar'i, aturan Islam. Lanjut, menundukkan pandangan, menjaga aura, terus batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Terus apa? Apalagi? Ada dokter itu aja. Ada bukan ada dokter. Dari Islam itu sebenarnya ada 9 benteng gitu kan. Tapi nanti teman-teman bisa cari sendiri lengkapnya, atau kita kesini deh, kumpul kita. Oh ya, itu kan di spill berapa tadi? 3 ya. Sisanya ayo kita nongki. Nongkinya dekat masjid, tenang. Atau enggak? Ya kita mau cari aja. Kalau mau ikut kelasnya setelah ini yang spesial kan, nanti kita bisa tuh ngobrol-ngobrol sama ahlinya. Kita punya ahlinya, tenang aja. Tapi tenang aja ya, MBA kan siap Sabtu sore kan ada pertemuan, bisa itu join ya kan? Lebih bagusnya lagi kalau ikut kelasnya sih, ya kan? Iya. Tapi kan sudah berlangsung. Setelah ini kan siapa tahu ada lagi
pergaulan gitu. Pergaulan. Terus yang paling penting juga adalah hijrah itu nggak mudah sendiri. Iya. Harus ibaratnya itu harus ada gandengan yang menjadikan kita tuh lebih kuat secara iman, kokoh secara. Kalau kita merasa itu salah, nggak boleh, kamu masih berlaku. Jangan gitu. Jadi memang kalau berjamaah itu kan banyak temennya ya. Pertama itu, terus lebih mudah untuk kita itu kembali lagi ke jalan yang benar. Karena banyak yang mengingatkan, gitu kan. Jadi itu sih ya kan Kak. Kak Okta tadi udah maksudnya kalau udah cerita-cerita. Tapi menarik loh tadi. Ini boleh gak sih lanjutin lagi tadi? Ini tuh jadinya campur aduk ya. Kan dia ya gitu. Mana daripada yang begini lagi. Baru tadi kalau perempuan tadi tentang maksudnya mengungkapkan perasaan. Jangan salah ya guys, perempuan juga boleh kok mengungkapkan perasaan. Seperti Bunda Khadijah mengungkapkan perasaannya kepada Rasulullah. Jadi sebenarnya itu nggak apa-apa wanita suka duluan, tapi kita perlu orang yang memang paham aturan-aturan yang benar sesuai aturan Allah itu gimana. Jadi bisa mungkin ke Kawati karena Okta melihat dia paham bagaimana Islam mengatur kehidupan kita. Ini Okta dan Kawati Kak, Okta nih suka sama orang, bisa nggak ya jadi perantara? Nah nanti di situ bakal dikasih tahu cara-cara yang benar agar nggak terjerumus ke hal-hal yang nggak diinginkan. Contohnya tadi melanggar batasan interaksi kayak gitu, dan nggak Kak, jadi hal-hal yang nggak diinginkan kayak buang bayi tadi, karena itu ibaratnya udahlah pertama dosa zina, yang kedua sama aja bunuh kan, itu alhamdulillah masih hidup anaknya. Nah kalau mati kan jadi itu dosa besar semua nih. Jadi dari satu dosa kan beruntun ke dosa-dosa yang lain. Belum lagi nanti dia bohong kalau misalkan dia menikah ngakunya itu masih perawan, ternyata udah pernah punya anak, itu kan kebohongan beruntun. Dan itu hisabnya luar biasa gitu. Jadi yang pertama kita tahu bagaimana Islam mengatur pergaulan gitu kan. Sebagai remaja kita harus melek nih, karena kita merasa agama kita Islam, yuk kita cari Islam itu seperti apa sih, Islam itu mengatur kehidupan kita itu seperti apa, kita cari. Karena akidah itu gak bisa turunan guys. Kalau kita mengandalkan akidah agama kita Islam karena orang tua kita Islam, keluarga kita Islam, itu 100% dijamin besok bisa jadi kalau ada orang yang kamu cintai dia ternyata berseiman, nanti lagunya akan Tuhan hanya satu. Berat ya guys. Jadi 100% kalian pasti akan goyang. Jadi cari gitu. Akidah itu bukan hanya perasaan, tapi juga dengan harus kita buktikan dengan akal gitu kan. Adanya kita ini juga bisa kita buktikan adanya campur tangan Allah, memang benar-benar kita penciptaan Allah gitu. Jadi kita harus mencari Islamnya kita gitu. Yang kedua, kalau kita sudah merasa oke, aku harus kembali ke Islam, yaitu cari cepet-cepet temen satu circle yang memiliki insight positif, yang terus-menerus bisa menolong kita dalam kebaikan. Misalkan ya namanya kita ya manusia ya kayak gabut-gabut atau pengen ngintip-ngintip dikit gitu ya kan, itu wajar ya. Tapi kalau kita nggak punya circle jamaah komunitas ya, komunitas yang positif tadi, itu dari sedikit-sedikit itu kan tertarik lagi ke yang negatif tadi gitu. Lebih banyak kayak